24 jam hari ini. Ratusan pelajar SMP, SMA, mahasiswa dan umum antusias mengikuti lomba melukis koleksi Museum Sriwijaya di Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya Gandus Rabu kemarin. Lomba melukis dilakukan sebagai upaya meningkatkan minat pengunjung ke museum, terutama dari kalangan generasi muda. Para peserta dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Kota Palembang terlihat cukup konsentrasi melukis berbagai koleksi di Museum Sriwijaya. Dalam kegiatan ini sebanyak 100 peserta dari tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi dan umum ikut serta larut dalam permainan kanvas dengan berbagai warna cerah. Lomba melukis ini sendiri langsung dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Aufa Sarizal, Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa Haji Chandra, pelukis profesional Bang Yos Rizal, dan lainnya. Kepala Disbudpar Sumsel Aufa Sarizal mengapresiasi dan memotivasi para pelajar serta mahasiswa untuk mengembangkan bakat mereka dengan melukis koleksi yang ada di museum milik Pemprov Sumsel tersebut. Apalagi museum adalah sejarah yang paling jujur, dibuktikan dengan benda-benda peninggalan yang dipajang di museum. Kedepan pihaknya akan mengadakan event yang sama, yakni keliling di setiap kabupaten dan kota yang ada museumnya. Yang mudah-mudahan ke depan bisa kita bikin event yang sama, tapi kita keliling, kita lakukan di tiap kabupaten, bukan di sini. Tapi tujuannya tadi adalah kenapa kita ngadakan sih supaya orang datang ke museum. Kalau kita ke kabupaten kota, artinya cuma ingin memotivasi para pelukis, tapi motivasi kita ada dua tujuan. Pertama adalah untuk membangkitkan minat melukis bagi para generasi muda. Kedua, untuk meningkatkan kunjungan ke museum supaya orang mau datang ke museum. Makanya kita bikin event. Sementara itu, Kepala UPTD Museum Sriwijaya TWKS Nur Yasin menjelaskan, setiap peserta melukis objek berbeda sesuai kategori masing-masing. Untuk kategori SMP memiliki pilihan objek lukisan antara lain Prasasti Talang Tuo, Prasasti Palas Pasemah, dan Prasasti Kota Kapur. Lalu kategori SMA melukis Arca Nandi, Arca Buddha Maitreya, dan Arca Siwa. Sementara kategori mahasiswa dan umum melukis Arca Stambah, Arca Siwa Mahadewa, dan Arca Agastya. Insya Allah kita doakan saja, mudah-mudahan dari pusat juga ada dukungan, juga dari pemerintah daerah khususnya Provinsi Sumatera Selatan, juga dari daerah kabupaten kota, juga semoga selalu mendukung adanya kegiatan-kegiatan yang seperti lomba. Reporter dan juru kamera Sri Devi, palpres.com. Pemirsa, warga yang tinggal di aliran Sungai Sekanak meminta kepada pemerintah Kota Palembang membuat penyekatan sebagai penahan sampah. Hal ini dikarenakan tumpukan sampah sering masuk ke pemukiman warga jika Sungai Sekanak meluap. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau langsung pemukiman warga yang ada di daerah aliran Sungai Sekanak. Tepatnya di Jalan Puncak Sekuning, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Fitri menjelaskan, warga mengeluh tumpukan sampah yang kerap memasuki pemukiman warga. Saat aliran Sungai Sekanak itu meluap, warga meminta untuk dibuatkan penyekat dari bambu sebagai penahan sampah sehingga tidak menyebar ke pemukiman. Untuk itulah, pihaknya akan segera melakukan koordinasi bersama pihak kelurahan ataupun kecamatan untuk segera mewujudkan apa yang menjadi harapan warga. Yang menengah ke atas ya, jadi kami mohon swadaya dari masyarakat untuk sama-sama terlibat membantu pemerintah membersihkan lingkungan. Paling tidak got di depan rumah masing-masing bisa dibersihkan oleh yang memiliki rumah seperti itu. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Pemutahiran data di 3 kecamatan tersebut sebagai dasar pelaksanaan program bantuan sosial di Bumi Serasan Sekate. Program bantuan sosial di Kabupaten Musi Banyuasin dipastikan akan terus dilakukan. Hal ini diketahui setelah Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Pembaruan data ini sebagai dasar pelaksanaan program bantuan sosial. Pelaksana Harian Kepala Dinsos MUBA, Sony Kurniawan melalui kasih identifikasi fakir miskin, Herman Munir mengatakan, pelaksanaan verifikasi dan validasi data merupakan bagian dari mekanisme dan program Dinsos MUBA.
Verifikasi dan validasi sendiri dilakukan di 3 kecamatan seperti Kecamatan Keluang, Kecamatan Babatoman, dan Kecamatan Lawang Wetan. Dalam kegiatan ini sekitar 22.000 jiwa yang terdiri dari 8.000 KK yang akan diverifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi data dilakukan karena ada kemungkinan mengalami perubahan dari sisi ekonomi. Tujuan kami sehubungan dengan data di DKS itu data basis data yang akan digunakan dalam pemberian bantuan terhadap masyarakat. Nah, ini perlu divalidasi karena data ini mungkin sudah banyak mengalami perubahan-perubahan, sudah ada yang ekonominya membaik dan ada yang tadinya baik menjadi miskin, maka melalui verifikasi ini akan mendapatkan data yang valid, yang aktual, data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Target selesai kalau diberikan dana pada APBDP ini tahun 2021 ini selesai ya? Tinggal nanti itu kita ajukan ke Kemensos, validasi terakhirnya ada di Kemensos, mungkin data tersebut akan digunakan pada semester kedua tahun 2022. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Ditres Narkoba Polda Sumsel berhasil membongkar industri rumahan narkoba jenis ekstasi di Tangga Buntung beberapa waktu lalu. Dalam penggerbekan sendiri, polisi mengamankan alat cetak pil ekstasi dan serbuknya. Ditres Narkoba Polda Sumsel terus berupaya melakukan pemberantasan jaringan narkoba hingga ke akarnya. Bahkan yang terbaru, anggota Ditres Narkoba Polda Sumsel mampu membongkar home industri narkoba jenis ekstasi di Tangga Buntung beberapa waktu lalu. Dalam pembongkaran itu, anggota mengamankan seorang ibu rumah tangga berinisial SH, warga Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Lorong Kedukan Bukit 2, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri mengatakan, pengungkapan home industri narkoba jenis ekstasi berkat informasi dari masyarakat. Dari penggeledahan tersebut, petugas mengamankan 2 pelaku suami istri berinisial MY dan SH. Saat akan dilakukan penggerebekan, MY tidak berada di rumah. Kemudian anggota melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa serbuk pil ekstasi warna merah muda seberat 65,95 gram, serbuk pil ekstasi warna coklat seberat 45,6 gram. Selain itu, anggota juga menemukan alat cetak logo pil ekstasi, 2 buah botol alkohol, alat cetak pil ekstasi, 1 buah centong nasi, sendok stainless, balok kayu, dan peralatan lainnya. Ini kasus kedua yang berkaitan dengan home industry. Nah, ini dampak daripada kita membuat posko kaitannya dengan yang pertama yang kira-kira beberapa tahun yang lalu yang ada di Kampung Baru. Nah, ini yang sekarang ini di daerah Jalan Pesi Lautan, Lorong Kedudukan Bukit 2, Tangga Buntung. Tersangkanya SH alias SU, ibu rumah tangga 42 tahun. Suaminya MJ, ini melarikan diri ya. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.